Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sistem perkuliahan asinkronus. Nah, pada pertemuan ini kita membahas terkait dengan harga pokok, produk bersama, dan produk sampingan. Nah, seperti kita tahu bahwa pada pertemuan yang sebelumnya telah diuraikan terkait dengan perhitungan harga pokok produk dalam perusahaan yang menghasilkan satu macam produk dari proses produksinya. Nah, produk tersebut diproduksi berdasarkan pesanan dengan metode harga pokok pesanan dan diproduksi secara massal dengan metode harga pokok proses. Nah, dalam proses produksi perusahaan tertentu, seringkali kita menjumpai pengelolaan satu atau beberapa produk dalam satu proses produksi, sehingga menghasilkan dua jenis atau lebih produk. Nah, contohnya perusahaan penggilingan beras. Dia akan mengelola bahan bakunya berupa gabah, kemudian menghasilkan lebih dari satu macam produk, yaitu berupa beras, kemudian sekam, kemudian bekatul. Nah, perusahaan tersebut kan dari satu jenis bahan baku tapi bisa menghasilkan berbagai macam produk. Nah, ini dalam perusahaan semacam ini maka akan menimbulkan masalah terkait dengan biaya bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya bersama? Nah, biaya produk bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, jadi biaya ini dikeluarkan mulai dari proses awal sampai proses akhir dari produk tersebut dapat diidentifikasi jenis-jenisnya. Contoh tadi kan penggilingan pada proses penggilingan beras, di mana dia akan menghasilkan berbagai macam produk. Nah, jadi dari awal mulai penggilingan sampai dikelola sampai menghasilkan berbagai macam produk. Nah, itu ada biaya produk bersama namanya. Nah, biaya bersama ini dikeluarkan untuk mengelola bahan baku menjadi berbagai macam produk, dapat berupa produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Nah, produk bersama dan produk sampingan. Yang pertama kita membahas terkait produk bersama, yaitu dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak atau secara bareng, secara bersama, dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Nah, nilai jual ini dari kuantitas kali harga jual persatuan. Masing-masing produk bersama ini relatif sama, sehingga tidak ada di antara produk-produk yang dihasilkan tersebut dianggap sebagai produk utama atau produk sampingan. Nah, jadi untuk produk bersama ini, dia itu memiliki nilai jual untuk masing-masing produknya relatif sama, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara dua produk atau lebih ini, karena produk yang dihasilkan hampir serupa, untuk nilai jualnya juga relatif sama. Nah, kemudian ada produk sampingan. Itu adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Nah, dari contoh penggilingan beras tadi, kira-kira produk sampingannya berupa apa? Ya, produk sampingannya adalah berupa sekam dan bekatul. Itu kan nilai jualnya relatif lebih rendah dibandingkan beras. Nah, kemudian
Pada umumnya, perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan didasarkan pada nilai jual relatifnya, yaitu pada itu tadi. Jadi, untuk produk bersama, dia berupa beras. Nah, beras itu kan ada beras jenis kualitas A dan kualitas B. Kemudian, untuk produk sampingannya, itu berupa sekam dan bekatul yang dihasilkan. Nah, sampai sini bisa dipahami kan antara perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Nah, kemudian hubungan nilai jual dan pendapatan perusahaan. Jadi, jika nilai jual produk-produk yang dihasilkan relatif sama atau setidaknya material jumlahnya bila dibandingkan dengan seluruh pendapatan perusahaan, maka produk tersebut merupakan produk bersama. Ya, tadi kan nilai jual produknya relatif sama dibandingkan dengan seluruh pendapatan perusahaan, maka produk tersebut disebut produk bersama. Kemudian jika nilai jual salah satu produk relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan perusahaan, maka produk tersebut merupakan produk sampingan. Nah, sampai sini saya akan menjelaskan nilai jual produk ini ya. Jadi, untuk penggilingan beras tadi, produsen itu akan menotal pendapatannya itu berdasarkan penjualan dari beras tersebut. Jadi ketika nilai jual dari beras tersebut hampir sama dengan total keseluruhan pendapatan yang diterima produsen, itu disebut dengan produk bersama. Tapi kalau untuk sekam dan bekatul sebagai produk sampingannya, dia kan nilai jualnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan. Maka itu disebut dengan produk sampingan. Nah, produk sekutu selanjutnya adalah ada produk sekutu, yaitu adalah dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengelolaan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Nah, contohnya dalam perusahaan penggergajian kayu, misalnya itu akan dari proses penggergajian tersebut menghasilkan papan atau papan kayu dengan kualitas nomor 1, kualitas nomor 2. Nah, tetapi dia dikelola dari batang kayu yang berbeda sebagai bahan bakunya. Jadi untuk perusahaan penggergajian kayu ini, dia menggunakan bahan baku yang berbeda sehingga output atau kualitas kayunya juga berbeda. Nah, itu disebut dengan produk sekutu. Jadi dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan. Jadi sama-sama melakukan penggergajian. Nah, jadi di sini bisa dipahami juga ya untuk produk sekutu. Jadi dia diproses bersamaan tapi dari bahan baku yang berbeda sehingga menghasilkan produk yang berbeda pula kualitasnya, tetapi diproduksinya pada waktu yang bersamaan. Kemudian kita akan membahas terkait akuntansi produk bersama. Nah, akuntansi produk bersama ini kaitannya dengan biaya bersama yang dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode di bawah ini. Jadi dalam akuntansi produk bersama ini ada 4 metode. Yang pertama, metode nilai jual relatif. Kemudian ada metode satuan fisik. Kemudian ada metode rata-rata biaya persatuan. Dan yang terakhir, metode rata-rata biaya tertimbang. Nah, yang pertama, kita membahas terkait metode nilai jual relatif. Nah, dasar pemikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya dikeluarkan dalam mengelola produk tersebut. Jadi dari harga jual itu merupakan gambaran dari biaya yang dikeluarkan dalam mengelola produk tersebut. Nah, pada contoh disebutkan bahwa produk bersama yaitu ada A, B, C, dan D. Nah, jumlah produk yang dihasilkan untuk produk A
15 kilo. Misalnya produk A 15 kilo, produk B 20 kilo, produk C 25 kilo, dan produk D 10 kilo. Jadi total keseluruhan ada 70 kilo. Nah, harga jual per kilonya kan masing-masing produk juga memiliki harga jual per kilo yang berbeda. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai jualnya, kita kalikan saja dari jumlah yang dihasilkan atau jumlah yang diproduksi dikali dengan harga jualnya. Maka ketemu nilai jual. Nah, dari nilai jual kita bisa menghitung nilai jual relatif. Nilai jual relatif ini merupakan bentuk persentase dari nilai jual. Jadi, ini nilai jual per keseluruhan kali 100. Jadi ada 15%. Nah, ini kan 150 dibagi 1 juta dikali 100% ketemu 15. 100% ketemu 15%. Kemudian dari nilai jual relatif kita alokasikan biaya bersamanya. Lah, biaya bersamanya bagaimana menghitungnya? Biaya bersamanya menghitungnya dari 15% kali 750. Nah, biaya bersama ini biasanya sudah diketahui. Jadi kita tinggal mengalokasikan untuk ke masing-masing produk. Nah, kemudian kita menghitung harga pokok produk bersamanya per kilonya. Nah, karena sudah diketahui alokasi biaya bersamanya pada masing-masing produk, kita bisa menghitung harga pokok produk bersama untuk per kilonya. Jadi dari alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Tadi berapa kilo? Jadi ini 112.500 dibagi 15 kilo. Ketemunya harga pokok produk bersamanya per kilonya 7,5 rupiah. Nah, mudah kan untuk menghitung metode nilai jual relatif? Nah, selanjutnya kita ke metode satuan fisik. Metode ini untuk menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Koefisien fisik ini dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau ukuran yang lainnya. Dengan demikian, metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur dengan satuan ukuran pokok yang sama. Nah, contoh untuk metode ini. Kita gambarkan, misalkan 10.000 barel minyak mentah, itu menghasilkan berbagai macam produk ini. Ada produk gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, minyak bakar, gas, dan produk lainnya. Kemudian, hasil produksi tersebut dikurangi dengan kerugian 200 barel. Ini akibat dari susut atau hilang dalam proses. Nah, sehingga ketemu presentasenya adalah 2.600 per jumlah keseluruhan kali 100%. Ini ketemu presentasinya. Kemudian, jika presentase di atas dalam setiap produksi, maka hal ini dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya bahan baku yang dipakai. Jadi misal untuk harga bahan baku yang dipakai, jadi harga bahan bakunya ini biasanya diketahui yang dipakai untuk pengelolaan 10.000 barel tadi adalah 15 juta. Nah, kita ingin mengalokasikan harga pokok bahan bakunya.
itu dari presentase yang diperoleh tadi dikalikan 15 juta, maka akan ketemu alokasi harga pokok bahan baku per produk. Nah, jadi per produk ya. Jadi untuk gasolin ini dari 26,52% kali 15 juta, ketemu ini. Kemudian untuk bensin ada 2,04% kali 15 juta, maka ketemu 306.000. Nah, yang ketiga adalah metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama, tetapi mutunya berlainan. Nah, dalam metode ini, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Dasar pemikiran dalam metode ini karena semua produk dihasilkan dari proses yang sama, maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satu satuan produk yang berbeda satu sama lain. Jadi dianggap biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi ini sama, diperlakukan sama untuk semua produk yang dihasilkan. Nah, contohnya, perusahaan penggergajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Dari kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi adalah sebagai berikut. Jadi, dia memproduksi penggergajian kayu, total keseluruhannya ada 762.000 meter kubik. Kemudian biaya bersamanya ada Rp22.860.000. Nah, maka berapa rata-rata biaya per 1000 meter? Nah, ini dibagi. Jadi 22.860 dibagi 70. Jadi gini menghitungnya. Karena ini per 1000 meter, maka 22.860 dibagi 762. Nah, ketemu Rp30.000. Kenapa nggak dibagi 762.000? Karena yang ditanyakan rata-rata biaya per 1000 meter kubik. Tapi kalau yang ditanyakan adalah rata-rata biaya per meter kubik, berarti kan per 1 meter kubik, maka ya dibagi dengan 762.000. Maka rata-rata biaya per meter kubiknya ada Rp30. Nah, mudah kan untuk membedakan metode-metodenya? Nah, kemudian kan tadi sudah diketahui rata-rata biaya tertimbang untuk keseluruhan produk ini dipukul sama rata atau imbang. Maka untuk pengalokasian harga pokok produknya ya tinggal dikalikan ini 76.200 meter kubik. Ayo kita hitung bersama. 76.200 meter kubik kali 30.000. Nah, ini per 1000 berarti dibagi 1000 meter kubik. Nah, ketemu 2.286.000. Kemudian yang nomor 1, 381.000 meter kubik dikali 30.000. Kemudian dibagi per 1000 meter. Maka ketemu 11.430.000. Nah, oke. Bisa dipahami? Next.
Yang terakhir, metode rata-rata. Maaf, ini sepertinya salah ketik ini sepertinya ya. Oh, yang sebelumnya rata-rata biaya persatuan. Yang ini metode rata-rata tertimbang ya. Kalau tadi ngitungnya persatuan rata-rata biaya persatuan. Kalau ini metode rata-rata tertimbang. Jadi pada metode rata-rata tertimbang, kuantitas produksi dikalikan terlebih dahulu dengan angka-angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Jadi dari kuantitas yang dikeluarkan atau kuantitas yang dihasilkan itu dikalikan terlebih dahulu dengan angka penimbangnya. Kemudian apabila sudah dikalikan baru dipakai sebagai dasar alokasi. Nah, penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk jenis-jenis produk yang dihasilkan. Contohnya, nah ini. Produk A, angka penimbangnya 3. Nah, ini dianggap untuk menghasilkan produk A ini untuk bahan baku yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi ini lebih tinggi. Jadi maka angka penimbangnya untuk produk A lebih besar daripada produk lainnya. Nah, diketahui untuk produk A jumlah yang diproduksi 40.000, kemudian angka penimbangnya 3. Maka jumlah yang diproduksi dikali angka penimbang itu ada 120.000. Nah, kemudian bagaimana untuk mengalokasikannya ke masing-masing produk? Nah, ini 120.000 dibagi 215. Jadi 120.000 dibagi total keseluruhan ini dikalikan dengan biaya bersama. Biaya bersamanya diketahui 64.500.000. Maka untuk alokasi biaya bersamanya pada masing-masing produk ada sebesar 36 juta. Oke. Sekarang membahas terkait biaya bersama dan keputusan manajemen. Nah, tujuan perhitungan alokasi biaya bersama ini untuk memperhitungkan laba agar supaya dapat diketahui berapa sih kontribusinya masing-masing produk bersama terhadap seluruh laba yang diperoleh perusahaan. Nah, harga pokok tiap produk bersama yang didapat dari proses alokasi tidak bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, bahkan seringkali ambigu. Nah, harga pokok persatuan produk bersama juga tidak dapat dipakai sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memutuskan apakah salah satu produk bersama perlu diolah lebih lanjut atau tidak. Nah, jadi untuk ini pembahasannya begini ya. Bukan berarti maksudnya biaya bersama ini tidak bermanfaat bagi manajemen, tapi memang untuk pengambilan keputusan ini harga pokok persatuan produk bersama ini tidak bisa dijadikan sebagai salah atau satu-satunya dasar pertimbangan. Jadi kita harus menggunakan unsur lain dalam mengambil keputusan. Nah, contohnya gini ya. Contohnya gini, untuk produksi beras yang menghasilkan gabah tadi gini. Dia memproduksi beras maka akan menghasilkan produk lainnya berupa bekatul dan sekam. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata bekatul dan sekam itu nilainya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan. Nah, kalau manajemen hanya beranggapan dari
hal itu saja, maksudnya melihat kalau Bekatul dan Sekam itu akan memberikan kerugian untuk produksi ini, maka produksi dihentikan. Nah, itu kan menjadi ambigu, menjadi kayak bukan satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, kan tidak bisa dihindari karena kita dalam memproduksi beras pasti akan menghasilkan gabah dan Bekatul. Makanya biaya bersama ini tidak begitu relevan kalau dijadikan hanya sebagai satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan. Makanya kenapa disebutkan bahwa alokasi tersebut tidak bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, yaitu tadi karena bisa menimbulkan pemahaman yang ambigu bagi manajemen sehingga dia akan memberikan keputusan yang salah. Nah, selanjutnya kita akan membahas akuntansi produk sampingan. Sebelumnya telah dibahas terkait akuntansi produk bersama. Nah, dalam produk bersama ini mengalokasikan biaya bersama ke berbagai produk bersama. Jadi dialokasikan untuk masing-masing produk yang dihasilkan dari produk bersama tersebut. Tapi kalau di produk sampingan, titik berat pembahasannya adalah bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan tersebut. Alokasi biaya bersama ke produk sampingan tidak perlu karena nilai produk sampingan relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan produk utama. Jadi titik beratnya atau titik tekannya di akuntansi produk sampingan ini bagaimana cara mendapatkan pendapatan penjualan dari produk sampingan tersebut. Nah, ada dua metode akuntansi yang digunakan, yaitu metode tanpa harga pokok dan metode harga pokok. Nah, kita membahas metode tanpa harga pokok. Metode terhadap pendapatan penjualan produk sampingan ini ada 4 metode. Yang pertama, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Jadi dianggap penjualan produk sampingan itu bentuk dari penghasilan di luar usaha. Kemudian yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Kemudian pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Jadi dianggap pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan ini dapat menjadi pengurang harga pokok penjualan. Nah, ketika harga pokok penjualannya berkurang, tentu kan akan menaikkan laba. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian, pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pengurang total biaya produksi. Nah, ini hampir sama dengan nomor 3. Jadi, pendapatan dari penjualan produk sampingan nanti dapat mengurangi total biaya-biaya saat melakukan produksi. Nah, ketika biaya-biaya yang dikeluarkan berkurang atau lebih rendah, maka kan dia akan memberikan dampak laba atau profit bagi perusahaan. Karena uang yang dikeluarkan untuk proses produksi menjadi lebih rendah. Nah, kita akan membahas pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan penjualan returnya dicatat dalam rekening sebagai pendapatan penjualan produk sampingan dan pada akhir periode akuntansi ditutup ke rekening rugi laba. Rekening pendapatan penjualan produk sampingan dicantumkan dalam laporan rugi laba dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Contohnya ini. Nah, pendapatan penjualan produk utama 100.000. Kemudian ada harga pokok penjualan. Nah, biaya produksinya berapa? 60.000. Kemudian harga pokok persediaan akhirnya 10.000. Maka harga pokok penjualannya kan ada 50.000. Maka laba bruto yang dihasilkan 50.000. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan
biaya yang dikeluarkan adalah 30.000, maka ketemu laba bersihnya 20.000. Dari 20.000 hasil laba bersih, kita mendapat penghasilan di luar usaha, yaitu dari penghasilan pendapatan penjualan produk sampingan ini, maka hasilnya adalah 24.000 ditambahkan ya. Jadi penghasilan di luar usaha tadi itu akan menambah laba bersih. Ini maaf, gambarnya kurang jelas. Ini 20.000 ditambah 4.000, maka ketemu 24.000. Nah, metode ini cocok untuk perusahaan dengan nilai produk sampingannya tidak begitu penting atau tidak dapat ditentukan. Kemudian, penggunaan metode yang lebih teliti memerlukan biaya yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Kemudian, saat terpisahnya produk sampingan dari produk utama tidak begitu jelas dan pembebanan harga pokok produk sampingan kepada produk utama tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada harga pokok produk utama. Nah, keberatan penggunaan metode ini apabila di akhir periode akuntansi terdapat persediaan produk sampingan, maka akan timbul masalah penilaian persediaan untuk tujuan pembuatan neraca perusahaan. Pada umumnya, persediaan akhir produk sampingan tidak diadakan penilaian, sehingga hal ini mengakibatkan harga pokok persediaan produk utama menjadi lebih besar. Bila metode ini digunakan, maka nilai pasar persediaan produk sampingan tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai catatan kaki. Kemudian, dapat mengakibatkan perhitungan penghasilan dan biaya yang tidak tepat. Kemudian tidak adanya pengawasan terhadap persediaan produk sampingan, sehingga hal ini membuka kesempatan untuk terjadinya penggelapan terhadap produk sampingan tersebut. Yang keempat, meskipun nilai jual produk sampingan kecil, tetapi kalau pendapatan penjualan dilaporkan sebagai penghasilan di luar usaha, maka hal ini akan mengabulkan gambaran menyeluruh tentang hasil usaha perusahaan. Nah, kemudian ada pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Metode ini merupakan variasi dari metode pertama, jadi semua biaya produksi dikurangkan dari pendapatan penjualan semua produk untuk mendapat laba bruto. Dalam metode ini tidak diadakan alokasi biaya bersama seperti metode pertama. Nah, kemudian ada pendapatan penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Dalam metode ini, pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 4.000 dikurangkan dari harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto 54.000. Nah, dari 54.000 ini mengurangi pendapatan. Jadi dari 100 kan tadi di contoh yang metode pertama tadi kan ini saya flashback. Nah, ini harga pokok penjualannya kan 50.000. Nah, 50.000 dikurangi dengan pendapatan dari produk sampingan, maka kan mengurangi. Jadi tinggal 46.000 harga pokoknya. Nah, jadi dari pendapatan dikurangi harga pokoknya, ini akan menghasilkan laba bruto 54.000. Nah, maka laba bersih sebelum pajak tetap sama, yaitu sebesar 24.000. Nah, kemudian pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pengurang total biaya produksi. Pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 4.000 dikurangkan dari total biaya produksi, sehingga biaya produksinya turun. Hal ini menyebabkan biaya produksi satuan juga turun, sehingga harga pokok persediaan akhir menjadi turun pula. Nah, ini yang terakhir untuk akuntansi produk sampingan, yaitu ada metode harga pokok atau sering disebut biaya pengganti, replacement cost method.
Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persatuan persediaan utama menjadi lebih rendah. Nah, jadi kesimpulannya, kalau yang bisa saya rangkum terkait akuntansi produk sampingan ini, tujuannya memang mengurangi baik dari harga pokok penjualannya, dari total biaya produksinya, dan sebagai tambahan pendapatan di luar usaha. Nah, pada akhirnya kesimpulan yang dapat saya ambil itu pada akuntansi produk sampingan ini, tujuan mereka memang menambah laba atau meningkatkan laba dari kegiatan produksi secara bersama ini yang menghasilkan produk bersama dan produk sampingan. Nah, jadi penting untuk menghitung harga pokok produk bersama dan produk sampingan untuk mengetahui laba yang diperoleh perusahaan di akhir periode. Dengan demikian, kita bisa mengalokasikan kita akan bisa mengalokasikan produk mana yang terbaik untuk perusahaan sehingga pendapatan perusahaannya meningkat. Nah, sekian dari saya terkait penjelasan harga pokok produk bersama dan produk sampingan, tapi saya harapkan teman-teman juga tetap mempelajarinya dari sumber lain. Jangan bergantung hanya pada penjelasan singkat melalui video ini. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian video ini ada gangguan atau kekurangan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri untuk pembahasannya. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.